Secara umum, opini auditor terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu opini tanpa modifikasian dan opini modifikasian. Yang pertama yaitu ada opini wajar tanpa modifikasian atau biasa disebut dengan opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Artinya, tidak terdapat salah saji material, jika ada kesalahan kecil sifatnya tidak signifikan, dan bukti audit yang diperoleh cukup dan memadai, dan tidak ada pembatasan ruang lingkup audit. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara benar. Dan yang kedua yaitu opini modifikasian. Opini modifikasian diberikan apabila auditor menemukan kondisi tertentu yang menyebabkan laporan keuangan tidak sepenuhnya memenuhi standar atau terdapat kendala dalam proses audit. Opini modifikasian sendiri terbagi dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan ketika laporan keuangan secara keseluruhan masih disajikan secara wajar, tetapi terdapat satu atau beberapa hal yang dikecualikan karena mengandung salah saji material atau terdapat pembatasan ruang lingkup tertentu. Contohnya, perusahaan salah mencatat persediaan dengan nilai yang cukup besar, namun akun lain tetap benar dan tidak terpengaruh secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan wajar, kecuali untuk bagian tertentu yang disebutkan secara jelas dalam laporan audit. Dan yang kedua yaitu opini tidak wajar atau adverse opinion. Opini ini diberikan ketika auditor menemukan salah saji material yang bersifat menyeluruh, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Artinya, terdapat kesalahan atau penyimpangan yang sangat signifikan. Dampaknya mempengaruhi banyak akun atau keseluruhan laporan. Dan tentunya laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Contohnya, perusahaan sengaja memanipulasi pendapatan dan aset dalam jumlah besar, sehingga laporan keuangan menyesatkan pengguna. Opini ini merupakan sinyal serius bahwa laporan keuangan tidak layak dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu ada opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Opini ini diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan kewajaran laporan keuangan. Biasanya terjadi karena pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen, dokumen penting tidak tersedia, dan kepastian yang sangat besar tidak dapat diverifikasi. Dalam kondisi ini, auditor tidak menyatakan laporan wajar maupun tidak wajar, melainkan menyatakan tidak dapat memberikan pendapat. Ini bukan berarti laporan pasti salah, tetapi auditor tidak memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan. Selanjutnya kita akan membahas laporan auditor, dokumen penting dalam dunia akuntansi. Laporan auditor adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh auditor setelah proses audit terhadap laporan keuangan selesai dilakukan. Inti dari laporan ini adalah memberikan opini auditor, yaitu pendapat profesional mengenai apakah laporan keuangan suatu entitas sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Struktur dari laporan auditor ini memiliki struktur yang standar, yaitu yang pertama memiliki judul. Di sini sebagai contoh kita menggunakan judul laporan auditor independen. Judul ini menegaskan bahwa auditor bersifat independen dan tidak memiliki kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang dituju. Laporan auditor ditujukan kepada pemegang saham, dewan komisaris, atau manajemen. Yang ketiga, paragraf opini. Paragraf ini berisi pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan tersebut. Yang keempat, dasar opini. Bagaimana menjelaskan alasan auditor memberikan opini tadi. Yang kelima, tanggung jawab manajemen dan auditor. Bagian ini menjelaskan tanggung jawab manajemen dan auditor dalam proses audit. Yang keenam, ada paragraf penekanan. Paragraf ini digunakan untuk menyoroti informasi penting tertentu dalam laporan keuangan. Yang ketujuh, tanda tangan auditor. Tanda tangan auditor, nama, dan nomor izin praktik. Yang kedelapan, tanggal laporan auditor, tanggal ketika auditor menyelesaikan proses audit. Yang kesembilan, alamat kantor akuntan. Alamat kantor akuntan publik yang menerbitkan laporan. Isi laporan auditor
Laporan auditor memberikan kejelasan tentang yang pertama itu siapa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan, apa yang dilakukan auditor, bagaimana opini diberikan, sejauh mana keyakinan kepada pengguna laporan. Dengan demikian, laporan auditor menjadi alat penting dalam memberikan transparansi dan kepercayaan dalam dunia akuntansi dan bisnis. Ikhtisar opini auditor. Opini auditor adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Opini ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Yang kedua, opini modifikasi. A. Opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan wajar kecuali untuk bagian tertentu. P. Opini tidak wajar. Laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dan C. Opini tidak memberikan pendapat. Auditor tidak dapat memberikan pendapat karena kurangnya bukti audit. Opini auditor sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh laporan auditor independen yang telah kelompok kami susun. Contoh laporan ini disiapkan dengan mengikuti struktur yang lazim digunakan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana sebuah laporan audit disusun secara formal, mulai dari komponen-komponen yang wajib dicantumkan hingga alur penyajiannya agar sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan dibuka dengan identitas KAP, yaitu Kantor Akuntan Publik Hartono SE dan rekan, lengkap dengan izin usaha serta nomor surat. Bagian ini penting karena menjadi bukti legalitas auditor yang menerbitkan opini. Selanjutnya, laporan menuliskan judul laporan auditor independen dan ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Cakrawala Teknologi Nusantara. Penunjukan kepada pihak yang tepat menjadi penting karena opini auditor sejatinya digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan perusahaan. Pada paragraf pendahuluan, auditor menjelaskan ruang lingkup laporan keuangan yang diaudit, yaitu laporan posisi keuangan per 31 Desember 2023, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Auditor juga menyebutkan bahwa audit mencakup ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan catatan atas laporan keuangan. Bagian ini berfungsi untuk memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai apa saja yang termasuk dalam objek audit. Setelah itu, laporan masuk ke bagian tanggung jawab manajemen. Di sini tertulis bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Manajemen juga bertanggung jawab atas pengendalian internal yang memadai untuk mencegah salah saji material. Penjelasan ini penting agar tidak terjadi salah persepsi bahwa auditor bertanggung jawab atas isi laporan keuangan, karena sebenarnya auditor hanya memberikan opini, sedangkan penyusunan tetap milik manajemen. Berikutnya, bagian tanggung jawab auditor menjelaskan bahwa auditor bertugas memberikan opini berdasarkan audit yang dilakukan sesuai SPAP. Auditor wajib mematuhi ketentuan etika dan melakukan perencanaan audit yang tepat. Di paragraf ini juga dijelaskan bahwa audit dilakukan dengan prosedur pengujian atas bukti audit, penilaian risiko salah saji, serta pertimbangan terhadap pengendalian internal entitas. Auditor menegaskan bahwa pertimbangan atas pengendalian internal hanya digunakan untuk menentukan prosedur audit, bukan untuk memberikan opini atas efektivitas pengendalian internal perusahaan. Setelah seluruh prosedur memenuhi standar, auditor menyatakan bahwa bukti audit yang diperoleh cukup sebagai dasar untuk memberikan opini. Bagian selanjutnya adalah yang paling penting dari laporan, yaitu opini auditor. Pada contoh laporan ini, auditor menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, yang artinya laporan keuangan perusahaan dianggap telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ini menjadi opini terbaik yang bisa diberikan auditor dan umumnya menunjukkan kondisi pelaporan yang sehat. Laporan ini juga mencantumkan bagian tambahan berupa laporan atas kepatuhan terhadap peraturan. Auditor menyampaikan bahwa berdasarkan prosedur evaluasi terbatas yang dilakukan, tidak ditemukan indikasi pelanggaran material terhadap peraturan yang relevan. Bagian ini bersifat tambahan, namun sering dicantumkan ketika auditor melakukan review atas kepatuhan perusahaan terkait aspek hukum yang mempengaruhi operasional. Laporan ditutup dengan tanda tangan auditor, nama partner penanggung jawab, serta tanggal penerbitan laporan, yaitu 15 Maret 2024.
Tanggal ini menjadi penting karena menunjukkan kapan auditor telah menyelesaikan seluruh prosedur auditnya. Secara keseluruhan, struktur laporan yang kami buat sudah sesuai dengan standar laporan auditor independen yang berlaku, mulai dari judul, pihak yang dituju, paragraf pendahuluan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dasar opini, hingga paragraf tambahan terkait kepatuhan. Demikianlah video presentasi dari kami. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paras nan ayu kau terpejam, kembangkan sejuta senyuman di